Get away from me! Get away! Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Insidious. Film ini dirilis pada tahun 2010. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang sedang tidur, namun hantu wanita tua memperhatikannya dari luar jendela kamar. Film berlanjut bertahun-tahun kemudian di sebuah rumah, seorang wanita yang bernama Renai terbangun dari tidurnya di samping suami yang bernama Josh. Lalu Renai merapikan buku-buku yang masih berada di kardus dimasukkan ke dalam lemari. Maklum saja mereka baru pindah rumah yang baru. Ia pun menemukan album foto keluarga kecilnya. Kemudian anak pertamanya yang bernama Dalton menghampiri dan mereka pun segera melihat album foto itu bersama. Sementara Josh sedang menggosok gigi di kamar mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Sedangkan Renai menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya yang mau berangkat ke sekolah. It's too small. Well, just make it work. Renai menemukan buku yang telah dirapikan berserakan kembali di lantai, lalu menegur Dalton mengira ia yang telah melakukannya. Karena merasakan ada hal aneh di rumah tersebut, Renai naik ke dalam loteng dari rumah itu dan mengecek sebentar lalu turun kembali. Setelahnya, untuk membunuh rasa jenuh, Renai menyibukkan diri dengan mengarang lagu dengan menggunakan sebuah piano. Tiba-tiba saja anak bungsunya menangis. Malam harinya Josh kembali pulang setelah seharian bekerja dengan membawa hadiah mainan untuk Foster, yaitu anak kedua mereka. Kemudian bercengkrama dengan kedua anaknya. Sementara Renai sibuk mencari kotak musiknya, padahal ia telah rapikan dan ditaruh di dalam lemari. Sedangkan Dalton sedang asiknya bermain melihat pintu loteng terbuka sendiri. Dengan penasaran, bocil itu naik ke atas mencoba menghidupkan lampu. Ia pun terjatuh karena tangga yang dinaikinya patah dan ia pun berteriak. Renai bersama Josh segera berlari menuju loteng, mengecek keadaan Dalton lalu membawanya turun ke kamar tidurnya. Terlihat gambar hantu yang Dalton lukis sendiri di dinding kamarnya, lalu Renai dan Josh pergi menuju kamar mereka untuk tidur. Dan mereka sekeluarga pun tidur di masing-masing ranjang di dalam kamar. Terlihat dari kamar Dalton sesuatu bergerak di luar jendela. Keesokan harinya, Josh mencoba membangunkan Dalton, tetapi Dalton tidak bergerak sehingga membuatnya panik. Sementara Renai sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi. Kemudian Josh bersama Renai membawa Dalton ke rumah sakit. Setelah didiagnosa oleh dokter, tidak ada gangguan apapun yang terjadi pada Dalton. Secara tiba-tiba Dalton mengalami koma yang membuat Renai dan Josh menjadi sedih dan bingung apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dokter pun juga bingung karena ia belum pernah menangani pasien dalam kasus seperti ini. Lalu ia pun pergi untuk menangani pasien lainnya. Film pun berlanjut 3 bulan kemudian. Untuk menghilangkan kejenuhan kembali, Renai membuat sekaligus menyanyikan lagu dengan piano kesayangannya. Karena sedang pusing memikirkan masalah Dalton yang tiba-tiba saja koma tanpa diketahui penyebabnya, Renai mendengar suara orang yang sedang mengobrol di dalam speaker monitor di atas piano yang terhubung dengan kamar anaknya Kali. Tiba-tiba saja Kali menangis kencang dan Renai segera menuju kamar untuk menenangkan. Sementara Dalton masih tidak sadarkan diri sudah 3 bulan lamanya. Lalu Renai memasang selang infus di tubuh Dalton dengan dibantu oleh seorang perawat. Malam harinya, Renai membereskan kamar Foster yang ternyata ia mendapat penghargaan di hari itu. Lalu Foster mengatakan kepada ibunya ia ingin pindah kamar karena takut melihat Dalton berjalan di tengah malam padahal sedang koma. I'm scared, Mom. Renai menceritakan kejadian yang ia alami di siang hari kepada Josh, tetapi Josh hanya menganggap mungkin speaker tersebut sedang rusak jadi mengeluarkan suara aneh-aneh. Tetapi Renai sangat yakin suara itu adalah suara orang yang berada di kamar Kali dan tiba-tiba saja terdengar suara pintu ruang tamu digedor-gedor. Josh pun mencoba untuk memeriksanya mencari asal suara itu, turun ke bawah dan melihat keluar tetapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian Kali pun menangis. Renai segera pergi ke kamarnya dan ia pun melihat sesosok hantu berdiri di dekat tempat tidur Kali. Josh segera berlari untuk memeriksanya dan lagi-lagi tidak ditemukan siapa-siapa. Sementara Foster terbangun dan melihat pintu kamar Dalton terbuka, lalu ia pun menutupnya dan segera masuk ke dalam selimut.
Lalu terdengar suara alarm pintu di ruang tamu yang sangat membisingkan. Ternyata pintu ruang tamu terbuka sendiri. Josh pun menggeledah seisi ruang tamu lalu menghidupkan lampu, tetapi tidak ditemukan siapapun. Suara alarm terdengar kembali, Josh segera menutup pintu dan menguncinya lagi. Keesokan harinya, Renai menemani dokter yang sedang melakukan pemeriksaan rutin kepada Dalton. Lalu ia pun melihat bercak darah sebuah tangan di spray. Selesai mengajar, Josh menghubungi istrinya karena hari itu ia lembur meminta izin untuk pulang telat kembali. Sesampainya di rumah, Josh disambut Renai di halaman rumah yang katanya akhir-akhir ini Josh sering pulang malam. Renai curiga Josh sengaja menghindari kejadian di rumah. Lalu Renai melemparkan spray yang ada stempel tangan tersebut. Renai terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk sementara waktu menunjukkan pukul 1.53 dini hari. Sedangkan Josh sedang disetrap Renai tidur di atas sofa di ruang tamu. Renai melihat seseorang mondar-mandir berjalan di luar jendela kamarnya. Ia kira adalah Josh padahal Josh sedang tidur nyenyak di ruang tamu. Ternyata adalah hantu dan mau menerkamnya. Josh segera terbangun dan naik ke kamar. Renai bilang ada seseorang di luar jendela mau menyakitinya. Lalu ia meminta pindah rumah kembali kepada Josh. Singkat cerita, mereka pun pindah ke rumah baru. Ibu Josh yang bernama Lorraine datang membantu membereskan dan merapikan barang-barang. Lorraine terheran-heran ketika melihat foto mereka bersama karena selama ini Josh tidak mau kalau diajak berfoto. Lalu Renai membereskan kamar dan membuang sampah. Terdengar suara musik dari dalam rumah. Terlihat anak kecil memakai topi sedang menari. Renai segera mematikan musik. Terlihat anak kecil tersebut berlari-lari di dalam rumah. Lalu mencarinya ke dalam kamar dan tiba-tiba pintu kamar terbanting. Kemudian anak itu keluar dari dalam lemari. Kemudian Renai memanggil seorang pendeta yang tidak lama kemudian datang Josh. Renai menceritakan ia bertemu dengan hantu bocil yang mengikuti mereka dari rumah lama. Tetapi Josh tidak percaya sepenuhnya kepada Renai. Lorraine pun membenarkan apa yang dilihat oleh Renai adalah nyata. Lorraine datang karena semalam ia bermimpi mendatangi mereka di malam hari. Melihat kamar Dalton, ada sesosok hantu yang berdiri di sudut kamar dan menginginkan tubuh Dalton. Suaranya pun masih terngiang-ngiang. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari dalam kamar Dalton. Mereka pun segera menuju ke sana, mendapati kamar tersebut sudah diobrak-abrik dan berantakan. Sedangkan Dalton tergeletak di lantai. Malam hari pun tiba, datang dua orang bernama Spike dan Tucker yang merupakan utusan dari seorang yang bernama Alice. Mereka datang terlebih dahulu untuk melakukan persiapan, lalu segera mengeluarkan perlengkapan untuk mendeteksi keberadaan dari hantu. Kemudian Tucker menelusuri setiap ruangan untuk mendeteksi keberadaan hantu dari alat yang dibawanya dan terlihat hantu wanita di kameranya. Tidak lama kemudian datang Alice yang merupakan teman lama dari Lorraine. Spike segera memberi laporan kepadanya mengenai situasi rumah tersebut. Alice pun segera mengecek situasi rumah itu, masuk ke dalam kamar Dalton dan ia seperti melihat sesuatu di atas dekat kipas angin. Menyebutkan sosok menyeramkan kepada Spike, lalu Spike menggambar sosok itu di atas kertas. Dan dari gambar tersebut terlihat makhluk menyeramkan. Renai pun segera menyalakan lampu. Alice menjelaskan tentang apa yang ia yakini, mungkin saja bertentangan dengan hasil diagnosis dari medis. Dalton bukanlah koma, tubuhnya memang berada di rumah tetapi rohnya tidak. Dengan alasan itulah hantu-hantu tersebut mengikuti mereka ke rumah baru, bukan rumahnya yang berhantu. It's not the house that's haunted. Dalton mempunyai kemampuan untuk melepaskan rohnya meninggalkan raga. Kemampuan tersebut ia dapat lakukan semenjak dari kecil saat sedang tidur, dan rohnya berpergian ke alam lainnya. Dalton mengira ia sedang bermimpi dan tidak takut kepada apapun. And it's that very lack of fear that has led him. Karena itu rohnya berpergian terlalu jauh dari raganya. Alice mengkhawatirkan rohnya tersesat di dunia lain yang Alice sebut sebagai Further. Further adalah dunia lain di luar dunia ini yang hidup bersisian dengan dunia nyata. Itu adalah dunia gelap berisi jiwa yang teraniaya dari kematian. Disitulah roh Dalton kini berada. Karena kekosongan itulah para hantu bisa menciumnya. Banyak roh lainnya mendekati dan berkumpul di sekitar raga Dalton seperti yang Renai lihat.
Mereka berusaha untuk masuk ke dalam raga Dalton karena mengidamkan kehidupan dan kesempatan mereka untuk hidup kembali. Ada sesosok iblis yang berhati dengki yang sangat mau masuk ke dalam raga Dalton, dan dia adalah makhluk yang paling dekat mau masuk ke dalam raganya. Cross over from their realm, it takes time, it takes Jika roh Dalton semakin lama meninggalkan raganya, maka energi untuk kembali semakin lemah dan raganya dapat dimasuki oleh iblis. Untuk mengembalikan roh Dalton ke dalam raganya kembali, tetapi harus ada kepercayaan dari mereka. Tetapi Josh tidak percaya apa yang sedari tadi Alice sampaikan. Josh, you said that you would give her a No, I have chance. given her a chance. Silang pendapat dengan Renai pun terjadi. Josh mengira mereka hanya melakukan trik belaka. Lalu Josh menyuruh Alice bersama timnya pergi dari rumahnya. Tears validate your power. Thank you very much. Sorry to waste your time. Kemudian Josh mendatangi kamar Dalton dan melihat gambar seperti hantu yang berawakan hitam, bermuka merah, sama persis dengan yang digambarkan oleh Spek. Dan beberapa tulisan Dalton yang menceritakan ia sedang tidur lalu terbang jauh. Apa yang disampaikan oleh Alice sama dengan gambar yang ia lihat. I know you can hear me, but you gotta Malam harinya, Alice dan tim dipanggil kembali. Lalu, Alice bersama tim menyiapkan peralatan yang mereka miliki untuk mengembalikan roh Dalton ke dalam raganya. tell you. Selanjutnya, mereka pun melakukan ritual pemanggilan roh Dalton. Melalui Alice dan ajudannya, mereka berusaha berbicara dengan roh Dalton yang sedang tersesat. Jika Dalton bersuara, maka makhluk yang lain akan mendekatinya. Spek menuliskan apa yang dikatakan Dalton kepadanya melalui alat dengar yang ia pakai. On his face. Lalu Alice pun terputus koneksi dengan roh Dalton, tiba-tiba berdiri raga Dalton di samping Josh, lalu menggebrakkan tangannya ke atas meja dan para roh gentayangan hadir di kamar itu. Alice menyuruh ajudannya menyalakan lampu, lalu para roh tersebut menghilang dan suasana kembali tenang. Tucker memperlihatkan hasil rekaman dengan handycamnya kepada Spek. Aksi ketika Dalton sedang dikendalikan oleh setan mengobrak-ngabrik seisi kamar. By frame. Kemudian Lorraine datang kembali ke rumah tersebut untuk membicarakan dulu kala sewaktu Josh masih bocil. Lorraine pernah memanggil Alice juga untuk membantu Josh, yang ternyata bukan suatu kebetulan roh Dalton memiliki kemampuan menjelajah, karena Josh juga memiliki kemampuan yang sama dan diwariskan kepada Dalton. You were terrified of an old woman, you said. Saat usianya 8 tahun, hantu wanita tua yang menyeramkan sering mendatangi kamar Josh saat sedang tidur. Lalu Lorraine menunjukkan foto sewaktu Josh masih bocil yang ternyata di dalam foto tersebut si hantu selalu muncul di setiap Josh sedang berfoto. Problem. And then I saw her for myself. Selama ini Lorraine menyembunyikan foto itu untuk menghilangkan ingatan Josh kepada si hantu wanita tua tersebut dan untuk menghentikan kedekatan Josh dengan hantu itu. Oleh karena itu Josh takut jika difoto. I advised Lorraine to hide them. Alice meminta Josh untuk menyelamatkan Dalton dan berkelana mencari rohnya karena hanya Josh lah yang dapat menyelamatkan putranya itu. Ritual pemberangkatan arwah Josh ke dunia lain pun dimulai. Alice berpesan Josh harus menapakkan satu kakinya ke dunia dan tidak memancing roh lainnya. Karena jika roh lainnya tahu ia meninggalkan raganya, maka roh akan mendekati dan memburu raga Josh di dunia. Each breath, let the life. Dalam hitungan detik, roh Josh meninggalkan raganya. Dengan mengandalkan suara, Alice menuntun arwah Josh untuk menemukan arwah Dalton, dan pengembaraan pun dimulai. Dengan membawa sebuah petromak, Josh mulai menelusuri alam further. Josh memasuki sebuah rumah dan tiba-tiba terlihat hantu wanita tua lewat. Kemudian ia menemukan arwah anak laki-laki menunjukkan arah di mana arwah Dalton berada. Josh menelusuri rumah itu lebih dalam lagi, mendengar seorang wanita sedang menangis dan anak-anak tertawa. He's in. Josh terus memanggil Dalton sambil menjelajahi dalam rumah di dunia lain dan bertemu patung wanita sedang duduk di atas kursi meja makan. Sementara Renai bersama Alice dan kedua ajudannya menunggu dengan rasa gelisah. Tiba-tiba saja Josh mendengar suara tembakan dari ruang tamu.
Ia segera menuju ke sana dan mendapati patung wanita yang sedang memegang senapan. Kemudian muncul arwah yang lainnya. Josh melihat sebuah pintu merah yang sama dengan apa yang Dalton gambar di kamar. Ia pun mendekati pintu itu. Tiba-tiba saja datang arwah seorang pria yang mau mengganggunya. Lalu mereka pun berkelahi. Raga Josh pun bergerak-gerak sehingga membuat Renai dan yang lainnya semakin khawatir. Pada akhirnya Josh dapat mendorong dan mengalahkan hantu tersebut. Lalu Josh memasuki ruangan lainnya melewati pintu merah dan melihat patung kuda yang sama seperti di kamar Dalton. Akhirnya Josh menemukan Dalton dengan tangan dan kakinya dirantai oleh hantu bermuka merah tersebut. What? Josh pun berusaha membukakan rantai yang mengikat Dalton. Tiba-tiba hantu itu mendekatinya dan menampar wajah Josh. Josh pun berlari dengan menggendong Dalton. Raga Josh kembali bergerak sehingga menambah kekhawatiran Renai bersama yang lainnya. Dengan sebuah petromak yang dibawa, Josh bersama Dalton berusaha mencari jalan untuk kembali ke dunia. Raga Josh bergejolak kembali dan rumah pun bergoyang seperti gempa. Sementara Renai mencoba untuk memanggil roh Josh agar dapat masuk kembali ke dalam raganya. Tiba-tiba suasana menjadi hening sementara Josh dan Dalton telah sampai di dalam rumahnya. Tetapi belum juga menemukan raga mereka. Hantu merah menyeramkan terus mengikuti Dalton. Kakinya pun ditarik oleh hantu tersebut. Sementara Spek menelusuri ruangan lainnya, sebuah tangan menariknya, ia pun langsung ngibrit ketakutan. Lalu Alice meminta Spek untuk mengecek Dalton di kamarnya dengan ditemani oleh Lorraine dan mereka pun segera menuju ke sana. Para hantu telah menyeberang dari dunia further ke dunia nyata. Lorraine bersama Spek berusaha menghadang mereka. Raga Josh bergerak kembali. Renai berusaha untuk memanggil arwahnya agar segera kembali karena waktu semakin sempit. Kembali kepada Dalton, ia berlari dari kejaran hantu merah tersebut. Sementara hantu wanita yang menyeramkan yang mengikuti Josh dari kecil kini menghadangnya kembali. Get away from me! Get away! Dan akhirnya roh Josh bersama Dalton telah kembali ke dalam raga mereka. Sementara Alice melihat ada yang aneh dengan diri Josh, lalu ia mengambil kamera dan memotretnya. Josh pun sangat marah lalu mencekik Alice hingga tewas. Sekembalinya, Dalton menyantap makanan dengan lahap. Karena sangat lapar, sudah lebih dari 3 bulan lamanya roh Dalton berkelana di dunia lainnya. Kemudian Renai mendatangi Alice dan melihatnya sudah tidak bernyawa, namun Josh tidak ditemukan di sana. Setelah melihat kamera milik Alice, ternyata bukanlah Josh, melainkan hantu wanita tua menyeramkan yang difoto yang telah mencekik Alice. Renai pun segera berlari mencari Josh dan film pun bersambung.